Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh memelihara kami dan terus membawa kami senantiasa memuji, memuliakan namamu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-26, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-4. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar kalimat-kalimat yang mengingatkan bagaimana kita berelasi. Misalnya, jangan menasihati orang bebal karena kita akan dimusuhinya. Nah, kira-kira kalimat itu, pernyataan itu memberikan gambaran memang orang yang bebal, orang bebal itu dia dikasih tahu, nggak mau tahu, nggak mau cari tahu, dan kalau sudah tahu nggak mau tahu. Nah, itu contohnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu adalah orang-orang yang bebal. Nah, orang bebal ini sulit ya untuk menerima sebuah kebenaran. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-26 ini, kita bisa melihat bagaimana ciri-ciri orang yang bebal. Misalnya kalau kita membaca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga begitu ya, kita melihat bagaimana ciri kehidupan orang bebal. Mereka adalah orang-orang yang sering merasa benar. Ya, padahal bisa jadi pandangan mereka itu bisa salah, cara pikir mereka bisa salah. Tapi pokoknya bagi mereka yang penting mereka itu udah benar dulu. Jadi yang lain ya pasti salah. Nah, ini salah satu ciri orang yang bebal ya, selalu merasa diri benar dan orang lainlah yang salah. Nah, kalau masuk dalam pola penipuan itu adalah pola penipuan terhadap orang lain, dan pola penipuan ini sangat memberi dampak yang luar biasa. Selalu menganggap diri benar sedangkan orang lain itu salah. Selalu menganggap idenya yang terbaik dan ide orang lain itu nggak baik. Nah, ini salah satu ciri orang bebal. Ciri yang kedua, itu kalau kita bisa membaca bagian selanjutnya, biasanya mereka itu berbicara tanpa peduli dengan hati orang lain. Jadi dia kalau ngomong suka hatinya saudara. Dia mau ngomongin orang lain, dia ngomongin. Tapi kalau dia diomongin orang lain, wah nggak terima dia. Tapi kalau disuruh ngomongin orang, paling jago. Dan dia nggak peduli perasaan orang itu yang diomonginnya. Apakah yang diomonginnya itu benar? Apakah yang diomonginnya itu bisa dipertanggungjawabkan? Dia nggak peduli. Kalau dia mau ngomong saja dia saudara. Dia nggak peduli perasaan orang lain. Dia tidak peduli hati orang yang mendengarnya. Dan dia tidak peduli akan penilaian orang. Ya, dikatakan seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Ya, jadi mereka tuh omongannya tuh kadang menyakitkan saudara ya. Dia tidak bisa menjaga perasaan orang lain. Katakanlah benar begitu apa yang disampaikan, tapi dia tidak peduli. Dia tidak melihat bagaimana orang yang mendengarnya, bagaimana orang yang melihatnya. Dia nggak peduli saudara. Itu ciri-ciri orang bebal memang. Nah, yang ketiga, suka berdebat, tidak mau kalah meskipun pendapat mereka itu salah. Ngeri ya saudara ya. Ini diskusi nih, dikasih tahu yang benar, dia nggak peduli. Dia selalu mempertahankan prinsipnya walaupun itu salah. Itu ciri-ciri orang bebal Bapak Ibu Saudara ya. Jadi orang-orang demikian ada. Ya, yang terakhir biasanya mereka itu menutup diri ya dari nasihat orang lain. Ya, artinya ya dia sudah merasa dirinya benar, orang lain yang salah, dan dia tidak mau kalah meskipun pendapat mereka salah. Dan tentunya orang-orang seperti ini adalah orang yang menutup diri dari segala sesuatunya. Karena dia sudah merasa dirinya paling benar, paling oke, paling hebat begitu ya. Kalau bicara rohani ya dia merasa rohaninya sudah paling baik.
Kalau ngomong kepintaran, dialah orang yang paling pintar begitu ya. Pokoknya yang lebih-lebih dialah ya saudara yang punya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal demikian ini sangat sering kita jumpai. Dan mungkin bisa jadi juga beberapa ciri ini tadi ada di dalam diri kita. Jika memang beberapa ciri ini ada di dalam diri kita, mari saudara kita introspeksi di dalam diri. Jangan sampai kita menjadi orang yang bebal, orang yang tidak bisa mengerti, memahami ya kehidupan ini. Jika kita selalu merasa diri kita benar, ya kita tidak peduli kepada orang, tidak mau kalah, padahal kita salah begitu ya, dan menutup diri dari nasihat orang lain, saudara kita harus bertobat. Ya, jangan sampai hal-hal ini bisa menjadi batu sandungan buat orang lain, ya, bisa menjadi penghalang untuk orang lain datang kepada Tuhan. Setiap kita berpotensi untuk menjadi orang bebal, ya, dan jika itu ada di antara kita, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan dan jangan kita pelihara hal-hal yang demikian. Karena ini tidak baik untuk kesehatan kita. Ini tidak baik untuk pertumbuhan kerohanian kita. Dan yang jelas ini tidak baik untuk nama Tuhan. Ya, kita bisa mempermalukan nama Tuhan dengan hal-hal yang demikian. Dan mari saudara, ketika kita diingatkan, kita menyadarinya. Kita sadar, ya tentunya kita mau berubah. Berubah menjadi lebih baik. Dengan apa? Dengan mulai belajar introspeksi diri. Mungkin saudara merasa benar, tetapi kita juga perlu introspeksi diri. Bukan berarti kalau saya benar, orang lain itu salah. Belum tentu. Bisa jadi cara pandang yang berbeda. Yang bisa kita lakukan, kita mulai belajar peduli akan perasaan orang lain. Apakah perkataan saya ini menyakitkan atau tidak? Apakah ketika saya berkata demikian, orang bisa mengerti, memahami dengan baik atau tidak? Ya. Jangan kita merasa ya sudahlah itu urusan mereka, yang penting kalau aku mau ngomong-ngomong jangan. Mari kita belajar saudara ya, menghargai perasaan orang lain. Seandainya saya dibegitukan bagaimana? Apakah kita juga akan bisa menerima? Ya, ketika kita berdebat, ketika kita berdiskusi ya, jika memang kita salah, kita harus berani mengakui kita salah. Dan mari kita perbaiki. Jangan merasa diri benar, tidak mau kalah, apalagi mengalah. Ya, dan belajar untuk kita apa? Belajar menerima nasihat. Mungkin saudara tidak setuju, mungkin saudara tidak suka, nggak apa-apa. Tapi jika nasihat itu benar, nasihat itu baik, lakukan saudara, ya. Sehingga kita bukan lagi menjadi orang bebal, tapi kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Nah, jika itu kita, dan jika kita tahu ada sahabat kita, ada keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, mari kita ingatkan mereka, ya. Mengingatkan bukan berarti kita merasa diri kita lebih baik, diri kita lebih benar, tidak. Tapi kita mau bersama-sama bertumbuh bersama. Kita mau bersama-sama mengikis hal-hal yang tidak baik. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan, boleh menjadi contoh yang baik. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong memampukan kita, baik di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, maupun di tengah keluarga. Biarlah apa yang kita lakukan ini menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan dan boleh membawa orang lain datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni jika dalam perkataan, perbuatan, cara pikir kami, tingkah laku kami tidak menjadi berkat. Kami sadar orang bisa terluka, orang bisa sakit karena perkataan kami, karena perbuatan kami maupun sikap kami. Dan kami menyadari akan hal itu. Tuhan ampuni, dan Tuhan juga yang memulihkan setiap mereka yang mungkin pernah terluka karena perkataan, perbuatan, sikap hati, sikap hidup kami. Tuhan tolong kami, pulihkan kami, sehingga kami tidak saling melukai, tapi kami saling membalut, sehingga setiap kami juga boleh mengalami pemulihan. Sebagai orang-orang yang sudah dipulihkan, Tuhan pakailah kami, untuk kami juga boleh memulihkan orang lain, dan mereka juga boleh dipulihkan oleh Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, tolong kami menjadi orang yang lebih bijaksana lagi, dan kami boleh hidup menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Shalom.